Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas mat, tapi cara membahasnya beda dengan video-video sebelumnya yang berkaitan dengan mat. Yang mana pada video sebelumnya, mat itu kita kelompokkan menjadi dua. Ada mat asli itu ada 3, alif, waw, ya. Sedangkan mat far'i itu ada 14. 1 mat wajib, 2 mat jaiz, sampailah nomor 14 mat lazim harfi mutsaqqal. Jadi sekarang ini berdasarkan permintaan daripada sahabat-sahabat kita, tolong bahas mat ini mengikut apakah bertemu dengan hamzahnya, bertemu dengan sukunnya. Jadi kita akan coba bahas sesuai dengan permintaan sahabat-sahabat kita ini. Kita lihat ini, ketika kita kelompokkan mat itu terbagi dua tadi. Mat tabi'i atau mat asli, dan yang kedua mat far'i. Mat far'i atau mat cabang. Dan untuk mat far'i ini, itu kita bisa bagikan kepada 5. Yang pertama, bagian dari mat tabi'i. Ini mirip dengan mat tabi'i ini. Oke, bagian mat tabi'i. Yang kedua, nanti ada mat itu bertemu dengan hamzah. Nah, apa saja mat yang bertemu dengan hamzah? Yang ketiga, mat yang bertemu dengan sukun waqaf. Sukun mati karena diwakafkan, karena berhenti. Dan yang keempat, mat itu bertemu sukun asli, memang huruf itu berbaris mati. Dan yang kelima, mat itu bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Jadi sekarang kita fokus kepada yang pertama ini dulu, dan akan datang kita akan bahas satu persatu ini. Jadi sekarang kita masuk bagian mat tabi'i. Mat tabi'i yang mana saja termasuk mat tabi'i ini. Untuk kita ketahui mat tabi'i itu ada 3, alif, waw, ya. Alif sebelumnya baris di atas, waw mati sebelumnya baris di depan, ya mati sebelumnya baris di bawah. Nah, berdasarkan mat tabi'i ini, maka kelima mat ini, mat iwad, mat silah qasirah, mat badal, mat tamkin, mat tabi'i harfi, ini juga masuk dalam kategori mat tabi'i. Karena mirip dengan ini, mirip dengan mat tabi'i, alif, waw, ya ini. Jadi sekarang untuk lebih mudah fahamnya, kita lihat satu persatu mat ini. Kita mulai dengan mat iwad. Mat iwad itu poinnya adalah tanwin atas. Tanwin atas berada di akhir. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Nah, contohnya ini dalam surah Maryam ini. Jadi ketika tanwin atas itu berada di akhir, itu mat iwad. Maka yang bacanya khafiyan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Nidaan khafiyya. Khafiyya. Tanwin ini kita buang satu, akhirnya seperti ini. Nah, di sini ada mat tabi'i, ada alif sebelumnya baris di atas, mirip dengan mat tabi'i. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ini. Ada tanwin atas letaknya di akhir. Maka ketika tanwin atas letaknya di akhir, itu hukumnya mat iwad. Yang asalnya wa tama'an menjadi khawfan wa tama'a. Wa tama'a. Tanwin atas dibuang satu, akhirnya menjadi panjang alif.
mirip seperti mat tabi'i. Ada alif sebelumnya baris di atas. Nah, ini yang pertama, mat iwad yang mirip dengan mat tabi'i. Yang kedua, mat silah qasirah. Mat silah qasirah itu poinnya ini, ada ha dhamir. Apakah ha dhamir seperti ini bulat atau seperti ini? Kalau Quran kita Mushaf Madinah, maka ha dhamir itu panjang waw kecil atau ya kecil. Kalau Mushaf Indonesia, ha dhamir itu berbaris alif kecil atau seperti angka 6. Jadi ha dhamir itu bertemu dengan selain hamzah untuk mat silah qasirah. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-A'raf ini. Ini ha dhamir. Ini contoh untuk Mushaf Madinah ya. Ini ha dhamir barisnya ya kecil. Bertemu selain hamzah. Ini mat silah qasirah. Di mana letak mirip mat tabi'i di sini? Di sini kalau Mushaf Madinah pakai ya kecil. Kalau Mushaf Indonesia nanti akan memakai alif kecil. Di sini ada mat tabi'inya. Di sini kalau kita uraikan, ha ini nanti menjadi panjang ya mati. Ya mati sebelumnya baris di bawah. Mirip mat tabi'i. Kita baca li'ibadihi wat thayyibat. Ini mirip mat tabi'i. Yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ini. Ini ha dhamirnya, panjang ya kecil bertemu dengan selain hamzah. Ini mat silah qasirah. Di mana mirip dengan mat tabi'i di sini? Di sini ada ya kecil, maka di sini kalau kita ingin murnikan lagi, di sini ada ya. Ya mati sebelumnya baris di bawah, sama dengan ini. Ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini mirip mat tabi'i. Kita baca litunzira bihi wa dzikra. Litunzira bihi wa. Ini mat silah qasirah yang mirip dengan mat tabi'i. Seterusnya ada mat badal. Poinnya ada hamzah. Apakah hamzah itu seperti ini atau seperti yang di bawah ini? Bertemu dengan alif, waw atau ya. Bertemu dengan alif, waw atau ya. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-A'raf ini. Ini ada hamzah bertemu alif. Ini mat badal. Dan ini juga mirip mat tabi'i. Ada alif sebelumnya baris di atas ya. Ini mirip mat tabi'i. Kita baca bi ayatina yazlimun. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ini. Ini hamzahnya bertemu waw mati. Ini mat badal. Dan ini mirip juga dengan mat tabi'i. Ada waw mati sebelumnya baris depan. Mirip dengan mat tabi'i. Kita baca ukhrahum liulahum. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-A'raf ini. Ini hamzahnya bertemu ya mati. Ini mat badal. Dan ini mirip dengan mat tabi'i. Ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Kita baca Bani Israila bima. Ini mat badal, mat yang mirip dengan mat tabi'i. Dan yang keempat ini mat tamkin. Mat tamkin ini ada 3 bentuk ya. Tapi kita tampilkan salah satu saja karena bentuk yang lain itu sama-sama mirip dengan mat tabi'i. Ini salah satunya, ada 2 ya. Ya pertama berbaris di bawah dan ada tasydid bertemu dengan ya mati. Contohnya ini dalam surah Al-Mutaffifin. Ini 2 ya. Ya pertama berbaris di bawah dan ada tasydid bertemu dengan ya mati. Ini mat tamkin. Dan ini juga mirip mat tabi'i. Ada ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Kita baca
lafi illiyina, lafi illiyina. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ini. Di sini ada dua ya. Yang pertama ada berbaris di bawah dan ada tasydid bertemu dengan ya mati, mat tamkin. Dan ini mirip mat tabi'i. Ada ya mati sebelumnya, ada berbaris di bawah. Oke, mirip mat tabi'i. Kita baca. Wa idza huyyitum. Huyyitum. Ini yang keempat, mat yang mirip tabi'i. Dan yang terakhir atau yang kelima ini mat tabi'i harfi, ada 5 huruf. Haya toharo, atau kita singkat dengan hayyun tohur. Hayyun tohur. Dan yang termasuk mat tabi'i harfi ini ada dalam beberapa surah. Jadi yang mana mat tabi'i harfinya ini? Yang hanya. Karena ketika kita tengok ejaannya seperti ini. Ha, ada alif sebelumnya baris di atas. Ha, 2 harakat panjangnya. Ha, ha ini mat tabi'i harfi. Yang kedua ini untuk ianya. Dalam surah Yasin, yang termasuk mat tabi'i harfinya huruf ianya. Ini ejaannya. Ya, ejaannya ya seperti ini. Ada alif sebelumnya baris di atas. Ya, ya, panjang 2 harakat. Untuk to ini, ejaannya seperti ini. To ini yang mat tabi'i harfinya. Ada alif sebelumnya baris di atas. To. Contoh yang kedua ini dalam surah Toha. Ini ejaannya to dengan ha. Ini ejaannya. Ada alif sebelumnya baris di atas. Ada alif sebelumnya baris di atas. Jadi dua-duanya mat tabi'i harfi. Toha. Toha. Seterusnya ini yang terakhir dalam surah Ar-Ra'd. Ejaannya seperti ini. Yang mat tabi'i harfi adalah ro-nya. Ada alif sebelumnya baris di atas. Kalau ada yang bertanya kenapa ini tidak masuk, karena di sini ada tanda mat. Tanda mat ya. Makanya lam mim ini tidak masuk mat tabi'i harfi. Yang mat tabi'i harfi ada alif sebelumnya baris di atas yang panjangnya 2 harakat. Kalau dalam mushaf Indonesia itu ada tanda alif kecilnya untuk hayya tohur ini. Jadi dibaca dengan ro. Jadi kesimpulannya adalah untuk yang bagian pertama ini yang masuk dalam bagian mat tabi'i adalah yang 5 ini. Mat iwad, mat silah qasirah, mat badal, mat tamkin, mat tabi'i harfi. Kelima mat ini itu dibaca panjangnya sama-sama 2 harakat. Baiklah, pada kali ini kita melanjutkan dari video sebelumnya tentang mat. Yang mana mat ini kita akan bahas daripada mengikut bagian seperti ini. Sebelum ini kita membahas tentang bagian mat tabi'i. Dan sekarang kita masuk yang kedua, yang bagian dari mat far'i ini, yaitunya mat bertemu hamzah. Jadi kita kelompokkan untuk mat far'i ini menjadi 5 kelompok. Kita sekarang masuk kelompok yang kedua, yaitunya mat bertemu hamzah. Mat mana saja yang termasuk atau yang bertemu dengan hamzah? Kita lihat ini ada 3. Mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah. Hanya 3 mat ini yang masuk dalam kategori bertemu hamzah. Untuk lebih mudah fahamnya kita lihat satu-satu mat ini. Kita mulai dengan mat wajib mutasil. Poin untuk mat wajib mutasil adalah tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini hamzahnya. Ada tanda mat bertemu hamzah.
Jadi ini kelompok yang kedua tentang mad bertemu hamzah. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 31 ini. Ini tanda madnya bertemu hamzah. Ini panjangnya 5 harokat atau 4 sehingga 5 harokat. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'. Kita panjangkan 5 harakat. Ini bertemu hamzah dalam satu kalimah. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ini. Ini tanda madnya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Ja'a ini satu kalimah. Ini mad wajib muttasil. Ini hamzahnya. Ini kelompok mad bertemu hamzah. Ini hamzahnya. Kita baca. Faja'aha. Ini untuk mad wajib muttasil. Di sini letak hamzahnya. Tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Sekarang kita masuk mad jaiz munfasil. Poinnya ini. Ada tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ini bertemu hamzahnya. Tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Kalau tadi mad wajib muttasil satu kalimah. Kalau mad jaiz munfasil dua kalimah. Yang penting bertemu hamzahnya ini ada bertemu dengan hamzah. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ini. Ini tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Madza satu kalimah, arada satu kalimah. Jadi ini mad jaiz munfasil. Ini yang bertemu hamzahnya. Ini panjangnya 4 sehingga 5 harakat. Kita baca. Madza aradallah. Madza aradallah. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ini. Ini tanda madnya bertemu hamzah dalam dua kalimah. Qalu satu kalimah, inna satu kalimah. Ini hamzahnya. Pastikan bertemu hamzah bermakna mad jaiz munfasil masuk dalam kategori mad bertemu hamzah. Panjang 4 sehingga 5 harakat. Kita baca. Qalu inna. Ini mad jaiz munfasil, hamzahnya di sini. Yang ketiga, mad silah tawilah. Poinnya ini. Ada ha dhamir. Apakah bentuk seperti ini atau seperti ini? Kalau Quran kita mushaf Madinah, maka ha dhamir itu baris waw kecil atau ya kecil. Kalau Quran kita mushaf Indonesia, maka ha dhamir itu berbaris alif kecil atau seperti angka 6. Yang penting nanti ha dhamir itu bertemu dengan hamzah. Ini di sini letak hamzahnya. Di sini kita akan menggunakan contoh mushaf Madinah dulu. Ada ha dhamir, ini contohnya dalam surah Al-Baqarah ini. Ini ha dhamirnya. Ini contoh untuk mushaf Madinah. Ini ha dhamirnya. Ini panjang waw kecilnya bertemu dengan hamzah. Ini hamzahnya. Kelompok mad bertemu hamzah. Ada ha dhamir, panjang waw kecil bertemu hamzah. Ini mad silah tawilah. Panjang 4 sehingga 5 harakat. Kita baca. Thumma attarruhu ila. Thumma attarruhu ila. Ini hamzahnya. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-A'raf ini. Ini ha dhamirnya, panjang waw kecil bertemu dengan hamzahnya. Ini hamzahnya.
panjang 4 sehingga 5 harokat. Kita baca ghairuhu inni akhaf, ghairuhu inni akhaf. Untuk poin maksilah tawilah, hadhamir bertemu dengan hamzah. Di sini letak hamzahnya. Jadi kesimpulannya adalah untuk pembagian dari mad far'i yang kedua ini ada mad bertemu hamzah. Yang termasuk bertemu hamzah adalah 3 mad ini. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah. Ketiga-tiga mad ini sama-sama bertemu dengan hamzah. Baiklah, pada kali ini kita masih melanjutkan tentang mad, yang mana pada video sebelumnya kita membahas tentang mad bertemu hamzah. Mad bertemu hamzah ini bagian dari mad far'i. Mad itu terbagi dua, mad far'i atau mad cabang, satunya lagi mad tabi'i atau asli. Jadi pada kali ini kita masuk pada pembahasan bagian dari mad far'i. Yang ketiga, mad bertemu sukun waqaf. Mad mana saja yang termasuk dalam sukun waqaf ini? Yaitunya ini. Ada 2 mad, mad arid lisukun dan mad lain. Jadi mad bertemu sukun waqaf, sukun itu adalah mati, waqaf adalah berhenti. Ada huruf itu disukunkan, dimatikan ketika waqaf, ketika berhenti. Nah, yang membahas tentang sukun waqaf itu mad arid dengan mad lain. Sekarang kita lihat satu persatu mad ini. Kita mulai dengan mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu poinnya adalah ketika ada mad alif, waw atau ya, atau panjang alif, waw atau ya. Jadi kita harus paham dulu untuk alif, waw, ya ini. Kalau alif sebelumnya baris di atas, waw mati sebelumnya baris di depan, ya mati sebelumnya baris di bawah. Itu untuk mad alif, mad waw atau ya. Ini mad asli atau tabi'i. Jadi ketika huruf mad alif, waw, ya, setelahnya itu ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Nah, ini yang sukun tadi. Setelah huruf mad itu ada huruf yang disukunkan, dimatikan, dan letaknya karena diwaqafkan, berhenti. Apakah berhenti di akhir ayat atau di akhir bacaan? Ini yang dikatakan sukun waqaf. Sukunnya ini ada huruf yang dimatikan, huruf yang terakhir itu dimatikan karena pendek. Dan setelah itu letaknya pada akhir karena diwaqafkan. Untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh ini dalam surah Al-Baqarah ini. Ini huruf mad ya. Ada yang mati sebelumnya baris di bawah. Ada yang mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Setelahnya itu ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Mun ini pendek, maka kita matikan. Dan letaknya di akhir ayat. Nah, ini yang sukun waqaf. Huruf ini disukunkan dan ini waqafnya. Ini namanya mad yang letaknya pada sukun waqaf. Ada huruf mad ya, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan, letaknya di akhir. Ini mad arid lisukun. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ini. Ini huruf mad alif pula. Ada alif sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Mi ini pendek, maka kita matikan. Letaknya di akhir bacaan sebab tanda waqaf. Ja ini maksudnya adalah kita bisa berhenti, bisa teruskan. Jadi kita pilih di sini berhenti. Ada mad alif, setelahnya ada huruf yang disukunkan, letaknya di akhir. Nah, ini yang sukun waqaf. Ini yang sukun, ini yang waqaf. Kita baca
syatral masjidil haram. Masjidil haram. Mad alif sukun masuk dalam kategori sukun waqaf. Ini sukunnya, ini waqafnya. Kita masuk mad yang kedua, yaitu mad lain atau lin. Poinnya ini. Ada huruf lain, ada huruf lin. Beda ya. Mad lin dengan huruf lin beda. Ini namanya huruf lin. Wo mati sebelumnya baris di atas, atau ya mati sebelumnya baris di atas. Ini huruf lin. Setelahnya itu ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Ini yang sukunnya letaknya di akhir. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Ini yang namanya waqaf. Ini sukun, ini waqafnya. Jadi ada huruf lain atau huruf lin. Setelahnya itu ada huruf yang disukunkan, dimatikan, letaknya di akhir. Contohnya ini dalam surah Quraisy. Ini huruf linnya. Wo mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Fin. Baris bawah dengan min kecil, ini tanwin bawah. Fin ini pendek, maka kita matikan. Dan letaknya akhir ayat. Jadi di sini ada huruf lin, setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan, letaknya di akhir. Ini mad lain. Kita baca. Wa amanahum min khawf. Min khawf. Panjang bisa 2, 4 atau 6 harokat. Untuk mad alif sukun sama, bisa 2 harkat, 4 atau 6 harokat. Wa amanahum min khawf. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ini. Ini huruf lainnya atau huruf linnya. Ada yang mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Ini ada huruf lin. Setelahnya itu ada huruf yang disukunkan. Run. Run ini pendek, maka kita sukunkan, kita matikan. Letaknya di akhir karena tanda waqaf. Ada huruf lin. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, letaknya di akhir. Ini yang sukunnya, ini yang waqafnya. Kita baca. Billadzi huwa khair. Khair. Jadi kesimpulannya adalah untuk bagian dari mad bertemu sukun waqaf itu hanya ada 2. Mad alif sukun dan mad lain atau lin. Panjangnya sama-sama 2 atau 4 atau 6 harokat. Baiklah, pada kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang mad, yang mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang bagian mad tabi'i, mad bertemu hamzah, mad bertemu sukun waqaf. Jadi pada kali ini kita fokus membahas pada mad bertemu sukun asli. Apa saja mad yang termasuk sukun asli ini? Yaitunya mad lazim kilmi mukhaffaf dan mad lazim harfi mukhaffaf. 2 mad ini saja yang termasuk dalam kategori mad bertemu sukun asli. Mad bertemu huruf yang mati asli. Sukun itu baris mati. Jadi untuk lebih jelasnya, kita lihat mad ini satu persatu. Kita mulai dengan mad lazim kilmi mukhaffaf. Poin untuk mad lazim kilmi mukhaffaf itu adalah ini. Ada tanda mad bertemu huruf yang berbaris sukun. Ada tanda mad bertemu dengan huruf yang berbaris sukun. Dari poinnya saja sudah ada tanda sukun. Contohnya ini dalam surah Yunus ayat 51 ini. Ini tanda madnya, bertemu huruf yang sukun. Ini namanya sukun asli. Memang lam itu berbaris sukun, berbaris mati. Ini yang namanya sukun asli. Tanda mad bertemu dengan sukun asli. Cara bacanya kita panjangkan ini 6 harkat, baru masuk ke
huruf yang mati. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad kuntum bih. Al-ana, kita panjangkan 6 harkat. Al-ana, ini kita panjangkan 6 harkat, baru masuk ke huruf yang berbaris sukun atau mati. Contoh yang kedua ini dalam surah Yunus ayat 91 ini. Masih kalimah yang sama, ini sukun aslinya. Tanda mat bertemu dengan huruf sukun asli. Kita baca Al-ana wa qad asait. Al-ana. Al-ana. Ini mat yang pertama yang masuk dalam kategori mat bertemu dengan sukun asli. Sekarang kita masuk mat yang kedua, iaitunya mat lazim harfi mukhaffaf. Ini poin dari mat lazim harfi mukhaffaf. Ada huruf fawathihus suwar yang terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mat. Terletak di awal surah ada huruf yang 8 kam asal naqas. Ini huruf mat tadi, alif wa ya. Tidak ada proses idgham. Di mana letaknya sukun asli? Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-Qalam ayat 1. Di mana letak sukun aslinya? Kita kembalikan bacaan ini kepada ejaan huruf hijaiyahnya. Ejaannya adalah nun. Jadi tanda matnya di sini. Tanda matnya dekat nun ini tanda matnya. Di sini di atas nun ini ada tanda mat bertemu dengan sukun asli. Nih nun. Nun ini sukun asli, memang berbaris mati. Di sini tanda matnya di sini di atas nun. Di sini saya tidak letakkan karena keterbatasan untuk dalam program Word ini susah untuk meletakkan tanda mat di sini. Jadi di atas nun ini ada tanda mat bertemu dengan sukun asli. Nun ini memang sukun asli, berbaris mati. Jadi kita baca nun, nun. Kita panjangkan 6 harkat baru matikan nunnya. Contoh yang kedua ini dalam surah Yasin ayat 1. Di mana letak sukun asli ini? Di atas sin ini, di sini ada tanda matnya. Ini karena keterbatasan untuk meletakkan tanda mat di sini susah. Jadi di atas sin ini ada tanda mat. Sukun aslinya ini huruf nun. Memang nun ini berbaris mati. Jadi si ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke nun. Kita baca Yasin, Yasin. Contoh seterusnya ini dalam surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. Di mana letak sukun aslinya? Kita lihat ejaannya satu persatu. Ini dan ini. Jadi sukun aslinya di sini pada letak sin. Di atas sin ini ada tanda mat. Sukun asli pada huruf nun. Di sini ada tanda mat bertemu sukun asli. Pada mim ini pula, di atas mim ini ada tanda mat. Ini tanda matnya. Di atas mim ada tanda mat bertemu dengan sukun asli mim. Mim ini sukun asli, memang berbaris sukun atau mati. Kita baca Tasim mim, Tasim mim. Jadi kesimpulannya adalah untuk mat bertemu sukun asli ini ada 2. Mat lazim kilmi mukhaffaf dan mat lazim harfi mukhaffaf. Baiklah, pada kali ini kita masih membahas tentang mat
dan pembahasan mat ini beda daripada video mat sebelum-sebelumnya, yang mana mat ini kita lihat dari dua kategori, mat far'i dan mat tabi'i. Jadi untuk kategori mat far'i atau kelompok mat far'i bisa dikelompokkan kepada 5, dan kita sekarang sudah sampai pada kelompok mat bertemu tasydid. Jadi sebelumnya kita telah membahas tentang mat bertemu sukun asli. Jadi fokus kita sekarang pada mat bertemu tasydid. Mana mat yang termasuk bertemu tasydid? Ini ada 3 mat yang termasuk dalam pembahasan mat bertemu tasydid: mat farqi, mat lazim kilmi mutsaqqal, mat lazim harfi mutsaqqal. Jadi kita lihat mat ini satu persatu bagaimana bentuknya mat ini bertemu tasydid. Kita mulai dengan mat yang pertama, mat farqi. Poinnya adalah mat badal. Kita harus paham dulu, kita harus belajar dulu mat badal. Mat badal yaitunya hamzah bertemu alif atau waw mati atau ya mati. Jadi untuk mat farqi itu mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mat bertemu tasydid. Kita sudah jelas nampak tasydidnya. Contohnya ini dalam surah Al-An'am ini. Ini mat badalnya bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Tadi mat bertemu tasydid. Ini tasydidnya. Jadi cara bacanya ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Qul adzakaraini, Qul adzakaraini. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contoh yang kedua ini dalam surah Yunus ini. Ini mat badalnya bertemu dengan huruf yang ada tasydid lam. Ini mat farqi, masuk dalam kategori mat bertemu tasydid. Jadi cara bacanya sama dengan tadi. Ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Qul Allahu adzina lakum, Qul Allahu adzina lakum. Panjangnya 6 harakat. Ini mat yang pertama yang masuk dalam kategori mat bertemu tasydid. Mat yang kedua mat lazim kilmi mutsaqqal. Poinnya ini, tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini jelas tasydidnya. Mat bertemu tasydid. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-Hasyr ini. Ini tanda matnya bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Sudah jelas di sini tasydidnya. Mat lazim kilmi mutsaqqal masuk dalam kategori mat bertemu tasydid. Kita baca Syaqqullaha wa rasulah, Syaqqullaha wa rasulah. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Imran ini. Ini tanda matnya bertemu huruf yang ada tasydid. Ini mat lazim kilmi mutsaqqal. Ini tanda matnya. Ini tasydidnya, sudah jelas di sini ada tasydid. Cara bacanya kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca fa in hajjuka faqul, fa in hajjuka faqul. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Panjangnya untuk mat lazim kilmi mutsaqqal 6 harakat. Dan mat yang ketiga yaitunya mat lazim harfi mutsaqqal. Poinnya ini, pastikan terdiri dari huruf fawatihus suwar, huruf yang terletak di awal surah. Setelah itu terdiri dari huruf yang 8 kam asal naqas,
dan juga ada huruf mat di tengah-tengahnya, ada alif atau waw atau ya, dan ada proses idgham. Nah, ini poinnya. Poin besarnya proses idgham. Jadi di mana mat lazim harfi mutsaqqal ini bertemu tasydid? Kita lihat ini. Dalam beberapa surah. Nah, ini tanda matnya bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Nah, ini dalam mushaf Indonesia ya. Dalam mushaf Indonesia, tapi dalam mushaf Madinah tasydid ini tidak diletakkan. Tapi walaupun tidak ada dalam mushaf Madinah, di situ juga melambangkan tasydid karena ketika kita eja huruf Fawathihus Suwar seperti ini. Alif, lam, mim. Lam ejaannya lam, ini lam alif mim, mim, mim ya mim. Maka di sini ada mim mati bertemu mim. Akhirnya datangnya tasydid itu karena ada dua mim. Di sini ada tasydid. Tapi dalam mushaf Madinah itu tidak dibuat tasydidnya. Dalam mushaf Indonesia tasydidnya dibuat di sini, diletakkan. Maka ini tanda mat bertemu tasydid. Kita panjangkan 6 harakat lam ini baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kebetulan mim ini tasydid, maka di sini ada dengung. Mim tasydid hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung. Jadi cara bacanya, la ini kita panjangkan 6 harakat. Setelah itu di tengah-tengah ini ada dengung 2 harakat, dan setelah itu kita panjangkan 6 harakat mimnya. Kita baca alif lam mim, alif lam mim. Mat bertemu tasydid. Contoh seterusnya ini dalam surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas ini. Ini contoh dalam mushaf Indonesia ada tasydidnya. Kalau dalam mushaf Madinah tasydidnya tidak ada. Maka ketika kita lihat ejaannya huruf ini ta, setelah itu sin, setelah itu mim. Ejaan sa itu adalah sin, ejaan ma adalah mim. Maka dalam sin itu ada nun mati, di sini ada nun mati bertemu mim, itu adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah bunyi nun masuk ke mim. Maka di sini ada tasydid. Sebab itu mim itu ada tasydid karena terjadi idgham bi gunnah. Nah, jadi cara bacanya sin ini kita panjangkan 6 harakat. Setelah itu di tengah-tengahnya dengung 2 harakat. Setelah itu mimnya panjang 6 harakat. Kita baca Tasim mim, Tasim mim. Jadi kesimpulannya adalah untuk mat bertemu tasydid ini ada 3 mat. Mat farqi, mat lazim kilmi mutsaqqal, mat lazim harfi mutsaqqal. Ketiga-tiganya dibaca panjang 6 harakat. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.